Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari kita mulai majlis kita, pengajian kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus saum. Kita akan berbicara terkait dengan sunnah-sunnahnya puasa, karena insyaallah tanggal 1 Maret kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi saya ingin membuka dulu dengan prolognya itu gini Pak, Bu, jamaah sekalian, bahwa ada 3 bulan yang saling terkait, yang dikatakan oleh Nabi adalah Rajab Syahrullah, kemudian hari ini Sya'ban Syahri, Ramadan Syahra Ummati. Kehebatan dan kemuliaan bulan Sya'ban, bulan Rajab itu karena ada Isra dan Mi'raj. Kemuliaan bulan Sya'ban karena ada nisfu Sya'ban yang nanti kita lakukan pada tanggal 15 Sya'ban, malam Jumat. Kehebatan bulan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya. Maka di waktu singkat ini saya ingin memberikan sebuah kisi-kisi aja. Pertama, Isra dan Mi'raj. Tadinya Ustaz Ridwan minta saya karena saya lagi umroh, kan gitu ya. Isra dan Mi'raj itu Pak, Bu, intinya di sholat. Ya. Nah ini saya bicara langsung dah. Sholat itu bahasa komunikasi kita dengan Allah. Maka di 2 pertemuan yang lalu di tempat ini saya katakan 4 tempat di dalam sholat itu doa kita tidak akan pernah mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama indal qiyam, yaitu di saat kita berdiri, sebagaimana Allah katakan wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Allah Zakaria meminta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah keturunan, usianya saat itu hampir 128, taruhlah 130 tahun, istrinya 98, taruhlah lempengin 90 tahun, belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Allah Zakaria diperintahkan oleh Allah, satu untuk puasa tidak berbicara, yang kedua minta, dan mintanya itu di saat sholat. Dan hebatnya lagi, sebelum selesai sholatnya Nabi Allah Zakaria, doanya sudah diijabah. Wa huwa qaimun, wa huwa, dan Nabi Allah Zakaria itu qaimun, sedang berdiri, yusalli, sedang sholat, fil mihrab, di tempat dia sholat. Maka begini Bapak Ibu sekalian, usahakan di rumah itu kalau kita punya tempat sholat, tempatnya jangan pindah-pindah, di situ aja. Ya, kalau memang ada ruangan, jadiin satu ruangan itu khusus buat tempat sholat, namanya mihrab. Nanti keberuntungannya buat ibu-ibu tuh. Ya. Ketika Nabi Allah Zakaria sedang berdiri minta kepada Allah, kemudian Allah katakan, malaikat sampaikan, yubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Belum selesai sholatnya, kemudian Allah katakan, kasih kabar gembira, dia akan punya anak, gulam. Kemudian Allah langsung kasih nama, yubashiruka
bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah langsung kasih kabar dapat keturunan, langsung Allah kasih nama, namanya Yahya. Itu tempat pertama, Pak. Nah, ketika kita berdiri, di mana posisinya yang cakep tuh untuk kita baca doa? Di saat kita baca Fatihah, itu dalam hadis Nabi dikatakan ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah jawab, Pak, dalam sholat kita. Kita kan lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, asna'ani abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah katakan, apa yang ente minta? Kata Allah, apa yang kamu minta? Kan kita nggak ngerti nih, ini urusan karena kita nggak ngerti. Makanya saya kasih tahu nih, Pak, nih. Itu ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah langsung katakan, apa yang kau minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ada dua yang mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ada yang amin baru Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, maksud saya di sini, Pak, nih, nanti ibu bapak ketika setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jeda sebentar sambil bapak ibu minta kepada Allah. Tapi mintanya dalam hati, nggak boleh diomongin. Saya kasih contoh diomongin nih, ntar jangan sampai salah. Oh, contohnya diomongin, misalnya kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan saya kesehatan yang sempurna, panjangkan umur saya dalam taat, ampuni semua dosa-dosa saya. Ini saya kasih contoh ngomong nih, Pak, nih. Tapi nanti bapak jangan sholat jangan begitu. Saya takutin, nah kan diajarinnya begitu. Enggak, ini kalau saya diam aja bapak nggak tahu. Amin. Nah begitu, Pak, baca doa, kan bapak nggak ngerti. Di situ baca. Kalau memang kita minta sehat yang bagus, ayatnya disesuaikan. Yang gampang dah ayatnya. Kalau kita misalnya pengen supaya sehat, misalnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kalau misalnya kita pengen, ya Allah pengen banget dan nih nyari duit gampang, urusan mudah, Allah limpahkan kita rezeki. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada urusan yang susah banget dan nih, gimana sih supaya ngelarin? Idza jaa nasrullahi wal fath, atau kita alam nashrah laka sadrak. Terserah dah, ini saya ngasih tahu yang pasti bapak hafal surahnya. Kalau kasih yang lain kan nanti bapak minta catatan, ntar saya nyatet lagi dah. Habis saya catat saya bagiin, bapak kena ngapalin lagi. Ya gampang dah. Masa inna a'tayna ma idza jaa bapak nggak hafal sih? Nah, simpelnya begitu, Pak. Jadi tempat yang pertama kalau kita dalam sholat yang mustajabah doa kita indal qiyam, di saat kita berdiri. Yang kedua indar ruku. Allahu Akbar. Ruku apa yang kita baca? Bapak tadi ruku bacanya apa? Hah? Tadi ruku bacanya apa? Ruku? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Artinya? Nah ini yang repot nih kita nih. Subhana, Maha suci engkau ya Allah, Rabbiyal Azimi, Tuhanku yang maha agung.
wa bihamdi, segala puji hanya untukmu ya Allah. Nah ini kalimatnya nih Pak, ini kalimat dialog nih sebetulnya antara baginda Nabi Muhammad dengan Allah. Sekarang antara kita dengan Allah, ini dialognya nih Bapak, biar ngerti aja dalam sholat itu. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, bangun dari ruku apa yang kita ucapin? Sami Allahu liman hamidah. Tadi di saat ruku kita kan mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian Allah katakan sami Allahu liman hamidah, aku dengar pujianmu tadi di saat ruku. Jadi begitu Pak. Jadi di saat tadi itu kita ruku, pas bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu kalimat yang Allah katakan. Saya dengar tadi ente ruku baca apa tadi? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian Allah katakan sami Allahu liman hamidah, kita jawabnya apa? Kelanjutannya apa? Rabbana lakal ham. Kita ngomong Rabbana ya Allah lakal ham, pujian hanya memang untukmu ya Allah. Habis itu bacanya apa lagi? Rabbana lakal ham, apanya? Mil'us wa mil'ul wa mil'uma. Itu kalimat luar biasa Pak. Jadi kalimat yang pertama Allah katakan sami Allahu liman hamidah, langsung kita jawab Rabbana lakal ham. Allah katakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ente minta apa kata Allah? Mil'us samawat, sebanyak apa yang ada di langit, wa mil'ul ardi, apa yang sebanyak ada di muka bumi ini, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau mungkin punya urusan lain, minta kata Allah. Ada nggak yang minta? Enggak, tadi Bapak sholat zuhur ada nggak yang minta? Bapak tadi ada yang minta nggak? Bapak nggak minta atau nggak tahu? Lah kemarin kan Bapak kan sholat. Itu ya, ini kan sampai jam 12 kan? Iya, udah mau habis nih. Iya, nggak, saya kasih singkat-singkat aja Pak, jangan panjang-panjang, ntar Bapak pulang ini kagak ngerti juga lagi. Singkat maksudnya gini, mulai kita rubah. Ketika dalam sholat itu komunikasi yang luar biasa. Bangun kita, ya, ketika bangun sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kata Allah, ente minta apaan? Langit sepenuh bumi atau sepenuh keinginan ente? Karena kita nggak minta dikasih nggak? Nah itu Pak kelemahan kita. Bapak cobain, Ibu cobain dalam kondisi sholat tahajud atau sholat sunnah, kan lebih nikmat. Allah liman hamidah, minta tuh dalam hati, baru kita habis itu apa? Sujud. Makanya tempat yang pertama doa kita dijabah indal qiyam, yang kedua indar ruku', yang ketiga inda sujud. Kan habis Allah tawarkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, langsung kita sujud tuh. Masya Allah, karena saking banyaknya kita kan sujud, langsung kita baca subhana rabbiyal, maha suci engkau ya Allah, rabbiyal paling tinggi. Kalau filosofi ini ada dan kita paham dalam sholat kita, sebuah kenikmatan. Nggak mungkin Allah nggak kasih apa yang kita minta. Persoalannya kita belum tahu, itu doang Pak. Lah kunci kebahagiaan hidup itu kan cuman sholat. Maka aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat wa atuz zakat, tunaikan zakat. Benang merahnya di mana? Bahwa sholat itu bisa membuat orang kaya, karena didempetin nama Allah, aqimus sholah wa atuz
Minta dong Pak dalam sholat kita, minta. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ tempat yang benar-benar Allah ijabah doa kita. Makanya di dalam kitab fikih itu, saya bawa sini, saya buka kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu di dalam kitab fikih itu dijelasin ada 4 sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Yang kurang pada diri kita sujud syukur. Di pertemuan waktu itu saya lupa dah tuh, sebulan atau 2 bulan yang lalu itu, saya lupa, nggak lebih dari 2 bulan lah ya. Pak, kita ini biasain kalau dapat nikmat sujud syukur, sujud syukur. Contoh dah, ini kan kita sholat zuhur, habis itu kan pada pulang. Ini pulang nggak? Pada pulang nggak Pak? Bapak pulang nggak? Pulang. Kira-kira sampai rumah sujud syukur nggak? Nah, itu kekurangan kita. Iya. Makanya begini Pak, Bapak ini dari rumah ke masjid, ntar nih sholat asar, kan masuk sholat sunnah tuh, entah sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah asar. Nah ketika Bapak sujud sekalian sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa sampai ke masjid ya. Nah tuh ya, jadi kalau Bapak mau minta tempat yang mustajabah yang ketiga itu adalah di saat sujud. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dulu perasaan saya pernah ada waktu saya masih jadi panwas kalau nggak salah itu di Jakarta Selatan, ada almarhum kasih dulu asisten kesra kayaknya di Jakarta Selatan, Pak Ibnu Hajar almarhum kayaknya dah. Nah beliau itu nulis satu buku sholat dalam kesehatan gitu. Maka di tulisannya itu ditulis bahwa ketika kita sujud, buka mata, tarik napas, hana rabbil a'la wa bihamdi, hana rabbil a'la wa bihamdi. Supaya apa? Supaya oksigen yang dibutuhkan oleh otak masuk. Karena oksigen yang dibutuhkan dalam otak, tempat yang tepat untuk masuknya di sujud. Nah nanti kisi-kisinya Pak, tinggal 3 menit lagi nih. Jadi kisi-kisinya kenapa zohor qobliyahnya 4, zohornya 4, ba'diyahnya 2, semuanya 10. Nah itu kan 10 rakaat tuh kalau dihitung, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2 dan 6, zohornya 4, 10. Kalau cara napas tadi kita benar, maka kekurangan oksigen yang ada di otak kita yang sudah kita porsir dari pagi, maka akan dimasukkan secara sempurna. Kalau bahasa keren namanya ngecas. HP kita tadi dalam mod tuh, karena kebanyakan pakai muter sono muter sini. Lah saya berkali-kali kesini aja nyasar, tadi kelewatan sono, entar kelewatan sini gitu, ada salah belok kan gitu. Nggak kan lelah juga. Maka di saat sujud itulah kita hana rabbil a'la wa bihamdi. Karena mesti tidak enak nih wangi. Hana rabbil a'la wa bihamdi. Nah gitu Pak. Jadi nanti ke depan ini kita nggak pikun gitu doang ya. Nah itu yang ketiga. Nah tempat keempat dalam sholat itu yang mustajabah kapan? Yaitu qablas salam. Tadi komunikasi Allah tuh sami Allahu liman hamidah. Nah komunikasi antara baginda Nabi Muhammad dengan Allah tuh ketika tahiyat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu Rasulullah naik ke langit yang ke-7, sampai itu Rasulullah mengatakan, Jibril ayo kita ketemu dengan Allah. Kata Jibril, enggak, saya enggak bisa, hanya engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masuk sendiri ketemu dengan Allah. Kalimat yang diucapkan adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatulillah, kan gitu yang kita baca tahiyat. Karena Rasulullah masuk mengucapkan at-tahiyatul
dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah yang jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab karena diucapin salam, dijawab sama baginda Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, ketika jawaban ini didengar oleh seluruh makhluk, maka makhluk itu mengatakan asyhadu alla ilaha. Kan gitu Pak, lagi tahiyat tuh. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Kemudian ketika assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, baru kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, baru kita baca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, itu komunikasi antara Rasulullah dengan Allah. Kalau benar-benar kita renungin gitu Pak, emang sih kalau saya biasanya tuh kalau begitu tuh dalam tahajud enak pada kita. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Masya Allah, seakan-akan kita yang lagi mi'raj, seakan-akan kita langsung udah ketemu dengan Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kita udah dimasukin duluan sama Allah, ibadillahi shalihin. Bapak nggak tahu-tahu, kita nggak tahu-tahu nih, tapi udah disampaikan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Luar biasa. Nah, disinilah makanya Nabi nganjurin sebelum kita salam, 4 yang kita baca, Allahumma inna na'udzubika min adzabi nari jahannam, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inna na'udzubika min syarrid dajjal. Kalau kita mau tambahin boleh, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Baru kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi. Bubar sudah, kita nggak ketemu lagi dengan Allah. Ntar masuk asar baru ketemu lagi. Indah luar biasa. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang kaya luar biasa. Itu karena dia tidak pernah meninggalkan sholatnya. Kalau kita kan kebalik, nyari duit ninggalin sholat. Mau kaya, padahal yang punya kekayaan Allah, justru yang punya kekayaan ditinggalin. Sekarang begini, kalau kita kerja di kantor, pakai cari kita atau pakai cari pimpinan? Ini bapak nih yang ngantor, saya kan nggak pernah ngantor. Bapak waktu ngantor itu kira-kira bapak di kantor ikutin apa yang saran pimpinan, apa urusannya ikutin kemauan bapak? Pimpinan. Kalau pimpinan bilang masuk jam 7 ya, pulang jam 4, jam 10 bapak datang, kemudian minta kenaikan gaji, kira-kira yang begini nih dinaikin gajinya apa di enggak, bapak yang kerja, bapak yang tahu, kan saya nggak tahu. Iya, masuk jam 10, jam 2 udah pulang, naik gaji. Kalau diberhentiin pantas nggak nih? Pantas lah. Yang punya harta Allah kan ditawarin mil'us samawati wa mil'ul ardi, lah kita kagak ngomong, kata Allah ya udah lo kagak minta, karena kita nggak ngikutin yang punya semua-muanya. Bagaimana dia mau kasih? Nggak usah bapak minta, kalau kita udah dekat sama Allah, Allah yang kasih. Orang Allah tahu. Ente baru naik motor, tak gue beliin mobil, kata Allah, mang aja jadi tuh. Lah ujung-ujung kita beli sabun, hadiahnya mobil. Dari mana ceritanya? Kan menurut akal kagak mungkin, bang, kagak mungkin lu bisa punya mobil. Kalau Allah berkehendak, apa sih yang nggak mungkin? Dibeli sabun, dikusak-kusak, Innova. Bang, lu dapet Innova? Wah, udah nih, beruntung banget dah nasib lu, emang doa lu dijabah kan gitu tuh ya. Allah urusannya. Kadang-kadang kan kita minta tidak seukuran kita,
Yang cakep tuh kalau minta seukuran. Kalau memang bajunya XL kayak saya, jangan minta XXXXL. Kata Allah komprang, kegedean. Emang bisa dipakai, cuman kan nggak pantas. Tangan kelebihan, baju kagak enak dah, namanya komprang. Kekecilan banget juga Allah ya. Kayak saya ini perut gendut, ukurannya M ya, kancingnya kebuka mulu. Allah tahu ukuran kita. Yang punya rizki Allah, kenapa kita nggak ngikutin yang punya rizki? Itu yang satu. Terakhir, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam yang mustajabah. Besok nih malam Jumat, kumpul silahkan kita baca Yasin 3 kali. Jangan berhenti di situ. Malamnya terus munajat. Kebetulan pas malam ini nisfu Sya'ban, jatuhnya malam Jumat. Itu malam yang mustajabah. Malam yang tidak ditolak oleh Allah doa-doa kita. Saya pesan aja sama Bapak nih, nanti malam nisfu Sya'ban Bapak minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dengan Lailatul Qadar. Udah gitu aja, ya Allah pertemukan saya dengan Lailatul Qadar. Iya. Nah baru nanti tanggal 8-nya saya ngisi di sini, baru saya terusin nih, iya, yang Lailatul Qadarnya. Ya, udah jam 12:05, dapat dia mau pulang no. Kalau ada yang mau nanya silahkan, yang kagak kita pulang bareng-bareng. Enggak ada yang nanya kan? Ya udah, nanti kita lanjutin lagi dah tanggal 8 ya. Iya, tanggal 8 insyaallah Maret nanti saya isi lagi, cuman habis sebelum Isya, sebelum tarawih. Kita tutup majlis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak dan keturunan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semua dari bala, bencana, musibah, penyakit zahiran dan batinan. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan segala macam penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Yang telah berpulang ke rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru-guru kita, pendiri, pewakaf, penyumbang, donatur dari masjid dan majlis kita ini, kita doain semuanya Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, saya mau dibacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembebasan dan pembangunan pondok pesantren yang saya dirikan diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah. Saya ucapkan jazakumullah kepada seluruh jamaah yang telah mendonasikan. Mudah-mudahan semua hajat dan niatnya diqabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.